Pertama saya masuk Islam itu belum menjalankan Islam, hanya syahadat aja. Ini nikah, syahadat, kita masing-masing. Beragamanya masing-masing. Dia mah ke masjid, saya mah ya teman lagi ke wihara, saya ke wihara, teman lagi ke gereja, ya saya ke gereja. Suka hati saya aja. Tapi yang pasti saya nggak ke masjid pada saat itu. Itu pertanyaan yang paling bagus buat seorang mualaf. Dan pertanyaan yang paling sebenarnya paling yang pantas dijawab alias paling susah dijawab menurut saya. Jadi saya begitu masuk dan memutus Islam memang dari ibu saya pribadi tidak bermasalah, tapi saya bermasalah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Petro Wiganda. Umur saya 47, kelahiran Makassar. Sudah lama saya di sini sejak kecil, dan sejak kecil saya memang non-muslim. Saya pernah sekolah di sekolah Kristen, pernah sekolah di sekolah Buddha. Terakhir saya sekolah di Jakarta sini, sekolah Kristen. Jadi 3 kali sekolah saya, pindah-pindah. Pertama sekolah yang beragama Kristen, kedua sekolah beragama Buddha di Bairanama, dan terakhir sekolah beragama Kristen di dekat kota sini. Dari Makassar saya sudah 30-an tahun di sini. Sebenarnya sudah jadi warga sini juga ya, udah lama sekali ya. Jadi dari Makassar sudah cuma numpang lahir aja. Kira-kira SMP saya udah di sini, udah di Jakarta dan udah jarang pulang lagi. Terus awal masuk Islam tuh pertama dapat pacar yang sekarang jadi istri, orang Solo gitu, orang pribumi. Jadi kenal Islam dari dia. Pertama saya masuk Islam itu belum menjalankan Islam, hanya syahadat aja. Ini nikah, syahadat, kita masing-masing. Beragamanya masing-masing. Dia mah ke masjid, saya mah ya teman lagi ke wihara, saya ke wihara, teman lagi ke gereja, ya saya ke gereja. Suka hati saya aja. Tapi yang pasti saya nggak ke masjid pada saat itu. Dengan berjalannya waktu, saya mulai mengenal Islam dari istri saya, dan begitu anak lahir saya tiba-tiba berpikiran gitu loh, dapat mungkin hidayah atau apa, saya berpikiran kalau saya begini terus gimana anak saya, nanti ada kebimbangan dalam anak saya gitu. Ini bapak saya kok agamanya A, ibu saya agamanya B, ya kan, otomatis saya membuat kebingungan dalam anak saya ini. Jadi mungkin saya secara nggak langsung berpikiran itu, akhirnya saya memutuskan untuk konsentrasi di Islam. Dan saya masuklah ke masjid ini, mengetahui dari internet segala macam. Saya dapatlah masjid ini dan saya mulai tanya-tanya di sini, akhirnya saya syahadat di sini. Baru saya mulai pelan-pelan kira-kira 8 tahun lalu ya. Saya waktu anak saya ya masih kecil lah, kira-kira gitulah. Saya kesini, terus saya banyak dibantu sama orang-orang di sini, belajar juga saya di sini. Akhirnya saya memutuskan untuk konsentrasi 100% di Islam. Jadi saya begitu masuk dan memutus Islam, memang dari ibu saya pribadi tidak bermasalah, tapi saya bermasalah dengan bapak saya pribadi. Tapi berjalannya waktu ya saya tidak pusing hal itu. Ya kan, hidup kita ini hidup kita, bukan hidup dia. Ya kan, bukan kita ngelawan dia, tapi kan ini hidup kita. Apa yang kita lakukan ya setelah nanti cepat atau lambat kan dia pasti nggak ada di dunia ini. Kita harus memutuskan untuk memiliki langkah sendiri gitu loh. Ya akhirnya dengan berjalan waktu ya mungkin dia juga sering dengar saya sering sholat Jumat apa dan segala macam. Ya dia diam-diam aja sih. Jadi tidak ada yang keras lah, nggak ada. Aman-aman aja sih, cuman ya dia nggak suka aja. Tapi tetap kita dalam berumah tangga, dalam ketemu tidak bermasalah sih. Walaupun kita sudah lain dari jalur, saya tetap silaturahmi, tetap berkunjung, tetap menghargai beliau. Jadi tidak memusuhi beliau. Kalau dia marah, dia apa ya kita diam aja lah. Udah paling begitu ya. Paling kalau dia sedikit dalam tanda kutip menghina atau menjelekkan agama kita ya kita diam aja lah. Udah paling begitu. Kalau kita lawan kita kualat jadi orang tua. Jadi anak kita kualat. Nanti malah tambah dosa. Yang ada ntar perang saudara. Jadi ribet. Malah mendingan kita diam. Udah lama dia berhenti ngoceh. Udah selesai masalahnya.
Paling begitu aja prinsip saya. Saya kan nggak pernah hidup dengan Islam ya. Paling bergaul memang banyak yang Islam. Tapi kan dalam kehidupan Islam sehari-hari saya nggak pernah lihat gitu loh. Dan saya temukan di istri saya, di mana dia sholat, di mana keluarga dia yang taat, ya kan? Di gimana kelemah lembutannya, gimana silaturahminya. Kita jadi, wah ini ternyata agamanya bagus gitu loh. Agama yang tidak pernah melupakan Tuhannya setiap detik gitu loh. Dengan adanya kita berzikir, kita sholawat, itu kan udah setiap detik yang harus kita lakukan. Harus menikah Islam. Sampai syahadatnya juga dibantu sama dia kan. Sampai KTP-nya pun dibikinin sama dia. Pada saat itu boleh palsu, sekarang udah nggak bisa. Pada saat itu masih bisa kita bikin KTP. Saya masuk ke KTP daerah, jadi keluarlah agama Islam secara bohong-bohongan lah kasarnya gitu. Dari daerah keluar KTP saya Islam, jadi supaya bisa kawin, bisa nikah dengan istri saya. Nah, jadi berjalannya waktu dia tetap membolehkan saya, walaupun saya kemana dia nggak mau pusing lah. Padahal saya juga orangnya nggak keras, dia juga nggak keras juga, ini nggak pernah ngelarang. Jadi saya ngomong tadi, jadi kalau teman ngajak teman ngajak kalau ke gereja paling Natalan aja. Paling kalau sama seperti halnya kalau Buddha, palingan dia kalau kata orang Cinanya Cait Japko, sembayangnya tanggal 1, tanggal 15 tiap bulan. Wihara. Jadi saya juga sebenarnya pada saat itu juga bingung juga agama saya ini apa gitu loh. Iya, pas anak saya lahir, anak saya mulai sekolah, saya berpikiran ke depan. Kalau begini terus sayanya bingung, taruhlah saya nggak bingung. Nanti kan anak saya bingung, bapaknya agama A, emaknya kok Islam gitu kan. Nanti dia bagaimana ini anak? Dia mau agamanya apa? Saya soalnya hidup di keluarga yang seperti itu. Jadi satu kebingungan dalam hidup. Soalnya bapak saya agamanya Buddha, mama saya Kristen. Jadi makanya seperti saya cerita tadi, saya kadang kalau saya waktu di Makassar itu disekolahin, Makassar sekolah Buddha. Pindah lagi ke sini di Kebayoran Lama sekolah Buddha. Masuk ke Jakarta sini Kristen. Waktu di kampung nenek saya juga Kristen juga. Jadi gitu loh, saya sedikit diombang-ambing urusan agama. Prinsip saya ya memang seluruh agama itu baik, tapi paling baik Islam. Paling sempurna Islam. Karena dari cara sembayangnya, dari cara mengingat Tuhannya, dari cara memperlakukan manusianya, itu sempurna kalau Islam. Di agama lain saya tidak menemukan hal seperti itu, maaf. Walaupun saya belum pernah sekolah Islam. Bahkan saya sekolah Kristen, sekolah Buddha. Itu sekolah loh, bayangkan sekolah itu. Bukan pas saya menemukan Islam, malah saya nggak sekolah gitu, hanya belajar Quran di sini. Gitu, hanya belajar sholat gitu loh. Ya memang secara mental susah ya, apalagi mereka kebanyakan nanti takutnya diasingkan sama keluarga. Jadi saran saya, sebaiknya mereka harus kuat satu. Masalah kedua, mereka harus punya teman seperkumpulan. Kalau mereka dari kaum minoritas ya, cobalah gabung di masjid kita ini, yang kita kan kaum banyak di sini, kaum minoritas juga. Kita juga banyak nampung yang orang-orang yang disepelekan keluarganya atau dibuang keluarganya. Kita banyak bergaul dengan orang-orang seperti itu di sini. Jadi saran saya ya berkumpullah dengan orang-orang yang seperti kita ini, seperti mualaf-mualaf yang lain. Jadi jangan berdiri sendiri. Agak susah memang kalau berdiri sendiri. Takutnya pukulan dari mana-mana cukup keras juga. Maksudnya pukulan mental, mungkin dari orang tua atau dari teman. Sedangkan dia kan nggak ada teman, akhirnya ntar dia bisa melenceng juga. Dengan adanya perkumpulan masjid Lause seperti ini sangat bagus sekali. Jadi yang mualaf-mualaf baru, mereka bisa tanya-tanya di kita, mereka ada teman, bisa kita ada acara bareng di sini, belajar bareng di sini juga gitu. Jadi semua lengkap lah di sini. Gitu. Namanya kita bangsa Indonesia, kita kan berdemokrasi. Mereka punya agama, kita punya agama masing-masing. Nggak apa-apa, bergaul normal-normal aja. Cuman bedanya pada waktu kita sembahyang ya kita masing-masing gitu loh. Ya kan agamamu, agamaku, agamaku.